Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelo Korwa dari kelas 5 B4 jurusan Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 200611012210 dengan mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas dengan dosen pengampu Dr. Imelda Juliana Willing Ogi, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang inovasi sebagai inti dari sebuah proses. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam materi inovasi sebagai inti dari proses, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu inovasi. Jadi inovasi ini merupakan sesuatu yang baru atau belum ada secara umum, yang dimana inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda karena jiwa muda itu masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Dengan begitu, banyak hal baru dan hal unik yang lahir daripada pemuda. Di masa sekarang ini, para pemuda ini lebih dikenal dengan yang namanya generasi milenial atau generasi Z. Nah, menurut Stephen Robbins, inovasi sendiri ini yaitu sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memperprakarsai dan memperbarui sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Berikutnya ada ciri-ciri dari inovasi. Yang pertama yaitu baru. Ciri pertama dari inovasi adalah baru, sebab segala sesuatu yang diciptakan karena inovasi ini adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya atau bersifat menyempurnakan yang telah ada. Konsep baru ini tercipta dari sebuah pemikiran keras terhadap pemanfaatan SDA yang telah ada secara maksimal tanpa mengurangi fungsi dan juga peranannya. Yang kedua, ada terencana. Sebuah inovasi akan terencana sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Hal ini menjadi penting sebab akan berpengaruh ke depannya. Karena dilakukan dengan sengaja, maka inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas, dan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga proses tidaklah tergesa-gesa. Tanpa perencanaan, tentu saja segala sesuatu dapat menimbulkan kekecewaan. Yang ketiga ada gas. Ciri ketiga dari inovasi ini adalah gas. Sebagai sesuatu yang baru, inovasi akan mempunyai gagasan tersendiri. Meskipun itu merupakan hasil adopsi, harus ada gagasan yang dimunculkan. Dengan penerapan di tempat yang baru, inovasi akan menimbulkan gagasan tersendiri, meski diawali dengan pengadopsian. Yang keempat, mempunyai tujuan yang jelas. Terakhir, ciri dari inovasi adalah adanya tujuan yang jelas. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang jelas, maka akan ada objek tertentu yang dikaji dan ingin dikembangkan. Dengan begitu, arah dan tujuan dilakukannya inovasi telah jelas sebelumnya. Tanpa adanya objek yang jelas, maka inovasi bisa menjadi salah sasaran dan tidak terlaksana dengan baik. Bahkan bisa jadi gagal untuk diterapkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manfaat dari inovasi sendiri. Yang pertama yaitu memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Nah, salah satu manfaat adanya inovasi adalah mampunya menyelesaikan masalah. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal yang lama yang dirasa penuh masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik. Apalagi untuk masalah produk. Jika produk lama yang sudah tidak bisa dipasarkan, inovasi harus dilakukan guna menarik kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut di pasaran. Yang kedua, meningkatkan produktivitas seseorang. Dengan memikirkan ide dan gagasan baru, artinya seseorang akan meluangkan waktu untuk menggunakan pikirannya yang cemerlang. Tak hanya pikiran, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang melakukan percobaan dan penelitian. Sehingga dengan berinovasi, artinya orang tersebut juga telah memanfaatkan waktu untuk tetap produktif dalam bekerja dan berkarya. Dan hal ini juga dapat dilakukan oleh banyak orang, baik itu bos, karyawan, mahasiswa, ataupun dosen. Yang ketiga ada meningkatkan ketangguhan. Nah, seseorang yang berinovasi cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan
kecerdasan yang dimiliki. Artinya, ia juga tangguh. Sebab untuk menghasilkan sebuah inovasi, maka orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah yang baru, serta memikirkan penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat menghasilkan sesuatu yang unik, yang dimana inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan hal-hal unik dan berkualitas. Terutama, orang yang memiliki inovasi tergolong orang yang berkualitas. Terlebih lagi ketika inovasi yang ia buat berhasil direalisasikan. Artinya, ia dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti materi, yaitu inovasi sebagai inti proses. Nah, yang pertama ada sistem inovasi. Menurut Lowenthal tahun 1992, sistem inovasi merupakan elemen-elemen hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam menghasilkan, mendifusikan, dan menggunakan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara ekonomi. Pada bagian lain, ia juga menyampaikan bahwa sistem inovasi merupakan suatu sistem sosial di mana pembelajaran atau learning, pencarian, dan penggalian atau eksplorasi merupakan aktivitas sentral yang melibatkan interaksi antara orang atau masyarakat dan reproduksi dari pengetahuan individual ataupun kolektif melalui pengingat atau remembering. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan sistem informasi. Yang pertama ada tahap pengetahuan, yang dimana proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Ada dua tipe pengetahuan dalam tahap pengenalan inovasi, yaitu kesadaran atau pengetahuan mengenai adanya inovasi, pengetahuan teknis, dan pengetahuan prinsip. Tipe yang pertama yakni pengetahuan kesadaran akan adanya inovasi yang telah dibicarakan sebelumnya. Dan tipe yang kedua meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara pemakaian atau penggunaan suatu informasi. Yang kedua, ada tahap bujukan. Pada tahap persuasi ini, dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahapan persuasi yang berperan utama di bidang afektif atau perasaan, seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebab ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Dalam tahap persuasi ini, lebih banyak keaktifan mental yang memegang peran. Seseorang akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini, berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Disinilah peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi. Dalam tahap persuasi ini juga sangat penting peran kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan inovasi yang akan datang. Perlu ada kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Untuk mempermudah proses mental ini, perlu adanya gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan inovasi, jika mungkin sampai pada konsekuensi inovasi. Dan yang ketiga ada tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sebelumnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Sering terjadi seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dulu, bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan. Jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecah menjadi beberapa bagian. Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian akan lebih cepat diterima. Yang
keempat, ada tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini, berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi juga terjadi karena sesuatu hal sudah memutuskan menerima inovasi, tidak diikuti implementasi. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Yang kelima, ada konfirmasi. Tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang akan mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Selama dalam tahap konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi atau paling tidak berusaha menguranginya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam model proses inovasi. Yang pertama terdapat environment atau lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan perusahaan dalam persaingan agar dapat bertahan. Hal tersebut mendorong setiap UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif dengan produk baru yang berbeda dan lebih baik daripada UMKM pesaing. Inovasi produk dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu produk, sehingga produk baru memiliki daya saing yang lebih tinggi dan memberikan pengaruh terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Inovasi memiliki pengaruh yang besar terhadap wirausahaan yang kecil. Yang kedua ada strategi atau strategi. Strategi dalam inovasi adalah misi inovasi bersama dan rencana terperinci yang bertujuan untuk menciptakan nilai yang baru yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Ini mencakup seperangkat kebijakan atau perilaku yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan organisasi di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang kedua ada proses. Proses dalam inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasi inovasi. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Dan yang terakhir ada value atau nilai. Sebuah value innovation yaitu menciptakan nilai tambah atau meningkatkan suatu produk atau jasa yang tidak pernah ditawarkan pasar bagi pelanggan dan menghilangkan atau mengurangi biaya yang timbul akibat suatu produk atau jasa yang akan diciptakan. Sekian dari materi saya kali ini yang menjelaskan tentang inovasi sebagai inti dari proses. Semoga teman-teman dapat mengerti dan mohon maaf jika ada salah kata atau bicara. Sekian dan terima kasih.